Hampir mati. Banyak sekali. Jadi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya. Karena dia punya rencana di dalam kehidupan saya. Tuhan punya maksud tertentu kenapa saya masih dibuat hidup sampai sekarang. Itu. Jadi kalau kemarin ketahuan positif COVID, ya mungkin inilah waktunya, saya bilang gitu. Mungkin inilah waktunya Saifuddin Ibrahim harus mati bahagia bersama COVID. Tapi sekali lagi, Tuhan jangan matikan saya karena COVID, gitu. Karena ya memang tujuan saya datang ke Bali ini untuk penginjilan, untuk membaptis orang, untuk ketemu dengan keluarga Muslim yang mau masuk Kristen, gitu. Seperti saya, ya mati, sudah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi tidak punya keinginan lain, tidak punya cita-cita, hobi yang macam-macam, apalagi Saifuddin Ibrahim sedang memelihara burung begitu. Aduh, saya nggak bisa pelihara burung karena saya harus meninggalkan rumah itu, meninggalkan tempat. Nanti burung saya siapa yang memelihara? Terus, mikirnya macam-macam. Kalau saya pelihara burung di rumah, umpama saya punya hobi seperti itu. Saya tidak punya hobi-hobi yang bukan berarti Anda tidak boleh, silakan saja gitu. Kalau Anda punya pembantu banyak, kemudian ada yang memelihara burung, ada yang memelihara bayi Anda, memelihara anak Anda, yang mengantar sekolah anak Anda, itu perlu banyak pembantu. Saya tidak. Saya tetap akan melakukan tugas saya sebagai panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Adalah memberitakan kabar baik. Saya harus memberitakan kabar sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara tahu secara pribadi kehidupan saya, wah saudara akan menangis dan tertawa. Kasihan dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia sekarang sampai begini, sampai di sampai di masuk rumah sakit, masuk penjara. Pendeta Saifuddin Ibrahim masuk penjara dan hampir mati dikeroyok teroris, gitu. Teroris benci sekali dengan pendeta Saifuddin Ibrahim karena dia menghina agama, dia menghina Islam, dia menghina Nabi Muhammad katanya. Itu vonisnya, itu kata-kata yang mengerikan, gitu. Tetapi sekali lagi saya tetap melihat kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ketika saya masuk penjara pertama, di sana ada Ali Imran, gitu. Nah, tetapi dia tidak berani keroyok saya dan tidak berani menyuruh anak buahnya untuk musuhin saya. Ya. Nah, saudara-saudara, masuk lagi di penjara kedua di Tangerang, di penjara kelas 2. Oke. Saya disuntik, saudara-saudara, sakitnya minta ampun. Terus di penjara itu tidak ada teroris yang ini berani, cuman orang-orang yang kesurupan beragama banyak sekali di situ yang berusaha untuk melawan saya. Tetapi Tuhan punya cara semua.
Tuhan membuat ada 5 orang Bima di penjara itu terima Yesus, dan dia jadi pengawal saya. Dan orang-orang Bima ini wah loyal sekali kalau urusan ada sesama Bima yang ini yang masuk penjara. Dia loyal sekali. Tinggal saya suruh saja anak buah itu anak buah untuk ini itu ngancam saya ya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi relax aja ya. Itu kan ada ya kelihatannya itu. Oke. Udahlah, saya nggak tahu Bu, suster. Terserah suster. Jadi tangan saya ini bengkak, saudara, karena sudah 3 hari disuntik. Jadi sudah bengkak dan saya nggak bisa ngepalin ini, gitu. Saya kira ini tujuan Tuhan, tangan saya dibikin bengkak begini, nanti kalau keluar biar orang ketakutan melihat tangan saya. Kalau kepalin orang sudah takut duluan, wah itu tangannya besar kayak begitu. Ini ya. Oh begini. Oh suster bilang saya disuruh begini-begini. Haleluya. Nah, sampai di mana tadi kita ngomong tadi? Oh, teroris. Di penjara ketiga, yaitu penjara kelas 1 Tangerang, setelah saya dipindahkan. Ini penjara ini mungkin ada lebih dari 7 bulan saya tinggal. Di dalam penjara ketiga ini, ketemu dengan 5 orang teroris. Teroris Sarinah, bom Sarinah dulu itu. Oh, dia hampir tiap hari. Dia berantem dengan saya. Saya dikeroyok, gitu. Dikeroyok, didorong-dorong, dijepit saya. Tapi mereka nggak berani pukul benar-benaran, gitu. Hanya didorong-dorong dan disikut. Ya saya jatuh lah, dikeroyok 5 orang, gitu. Mereka masih muda semua, gitu. Mereka masih muda semua. Saya sudah umur 55 tahun, sudah 54 tahun waktu itu. Tapi saya harus tetap bahagia di dalam keadaan apapun, walaupun dikeroyok seperti itu. Dan akhirnya, saudara, saya harus mengakali mereka, akalin mereka. Bagaimana saya bisa berdialog dengan dia? Mereka nggak mau bertemu, ngobrol apa, nggak mau juga. Sampai akhirnya, saudara-saudara, saya harus melatih 50 orang napi di dalam penjara itu, dan setiap hari saya perlu 50 bungkus nasi. 50 bungkus nasi karena melatih 50 orang napi untuk menginjil. Oke, saya harus melatihnya. Dan ternyata teroris ini yang menyiapkan 50 bungkus nasi. Dan setelah dia tahu bahwa yang membeli 50 bungkus nasi ini adalah pendeta Saifuddin Ibrahim, baru dia diam. Mamon mengalahkan teroris. Jadi mamon itu, kata Tuhan Yesus, pakailah mamon untuk pergaulan. Jadi kalau kamu punya kelebihan sedikit, uang 10.000, 20.000, kasihkan ke siapa. Oke. Bagaimana? Ya. Mamon pakai untuk pergaulan. Jangan pelit. Jangan pakailah uang untuk mempengaruhi orang, gitu. Bukan apa-apa, gitu. Tapi itu cara untuk mempengaruhi dan menggoda iblis supaya iblis itu tunduk juga. Dan setelah mereka tahu bahwa yang membeli
50 bungkus nasi setiap Senin dan Kamis itu adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim dan timnya, barulah teroris itu diam. Dan dia tidak berani lagi mengganggu saya sampai saya keluar. Nah, oke. Baik sekali suster ini, mau suntik aja minta izin. Aduh. Oke. Rupanya memang kulit ini sudah tua ya, susah, suntiknya saja susah masuk. Tapi di dalam Tuhan kita tidak pernah takut dengan apapun. Kalau suntik, kalau COVID sekarang yang menimpa saya ini harus membuat saya meninggal, ya serahkan nyawamu kepada Tuhan. Berikanlah kasih karunia itu menyelesaikan segala urusannya. Ya saudara-saudara, jadi dalam kamar saya tetap pakai ini masker gitu. Saya harus minum madu, saya harus banyak makan. Nggak ada diet di sini. Kalau diet ini kurang bagus untuk COVID. Jadi saudara-saudara coba lihat itu, 2 orang dokter sudah ya. Aduh. Saya kelas 1 SMP masuk rumah sakit dan hampir meninggal waktu itu. Saya hampir meninggal kena kolera gitu. Sekarang corona gitu. Ya jangan sampai dulu kolera lolos, ya ini corona. Sudah enggak? Sudah bisa masuk? Oke. Iya. Biar kalian bisa nonton bagaimana COVID yang luar biasa ini di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja. Bagaimana COVID ini telah mengubah dunia, mengubah ilmu kesehatan, membuat manusia untuk mencari obat. Jadi kalau bisa nggak usah masuk rumah sakit, 1 pil diminum langsung sembuh. Tapi apa ada? Kita nggak tahu bagaimana kecanggihan masa depan ini dengan pengaruh COVID yang luar biasa, membuat para ilmuwan untuk mencari solusi obat kesehatan yang canggih, karena ini salah satu wabah virus yang hebat di dunia hari ini. Beberapa juta manusia mati karena COVID. Tapi bagi kita tidak pernah ragu, kita tidak takut dengan COVID. Yang kita takut anak cucu kita mati dalam kegelapan yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal kehidupan, bahwa hidup itu adalah hidup yang kedua setelah kita terima Yesus dan masuk surga bersama Yesus Kristus. Orang kalau nggak kenal itu, ya percuma dia hidup,
cuma sebentar di dunia dan dia akan mati binasa di neraka. Itu yang lebih penting pesan saya di sore hari ini. Terima kasih banyak, karena nanti sebentar lagi saya akan ada 2 Zoom yang akan saya laksanakan, Zoom live di ya. Thank you, thank you, thank you. Oh gitu, ya. Ada ini 2 kantong infus setiap hari itu untuk masukkan vitamin, untuk masukin obat, untuk masukin bahan makanan gitu. Tapi ya saya masih harus makan, saya harus kumur-kumur pakai betadine, saya harus minum vitamin D, vitamin C, dan vitamin E gitu, supaya tidak apa namanya, tetap terpelihara kesegaran, dan saya juga tetap pakailah apa untuk membuat kulit saya jangan sampai kering. Terima kasih atas doa Anda seluruhnya, semuanya, gitu ya. Banyak sekali yang komentar supaya saya cepat sembuh, bekerja di ladang Tuhan. Semangat Pak Saifuddin, Tuhan menyertaimu. Di Arya mau tanya, ya tanya saja di Arya gitu. Semoga Allah masih memberi umur panjang dan memberi hidayah. Bertaubatlah. Ya, saya sudah bertaubat. Saya bertaubat, taubat kepada Yesus Kristus. Bertaubat itu bukan kepada nabi palsu dan Tuhan yang tidak dikenal. Itu enak aja. Jona Banana. Agar keluarga Pak Saifuddin, anak-anak, waduh, larinya cepat sekali. Nama Tuhan, amin. Sehat-sehat katanya. Kerawan mujizat itu nyata. Haleluya, benar, mujizat itu nyata. Terima kasih kepada Pak Darwan yang doa dan banyak ngirim makan minum. Lena ini luar biasa memasukkan saya ke dalam rumah sakit. Dia bisa merayu saya masuk rumah sakit. Ternyata saya nggak bisa keluar. Aduh, kamu ini hebat, Lena. Bisa merayu saya masuk rumah sakit. Gitu. Kemudian terima kasih juga untuk pendeta Yesaya Pangyabali. Dia masih nunggu di ini oleh Lena dikasihkan guest house di sini supaya dia enggak pusing. Dan sound anak rohani yang sedang saya tumbuhkan mental